Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke, ada Saweria dari Bang Syahdan. Wah, sekarang yang tiap hari Bang Syahdan guys. Semoga puasa nanti lancar ibadahnya, min. Amin. Mimin doakan juga ya buat kalian semua lancar nantinya teman-teman. Oke, langsung saja pada videonya. Jiangsu yang bertengkar hebat dengan Tanyun berteriak, "Anak bermarga Jing, aku akan bertarung denganmu." Saat Jiangsu mengeluarkan suara kesakitan, fitur wajahnya yang tampan sangat terdistorsi. Dan kemudian 7 lubang berdarah. Sekelompok api hitam pekat membakar kepalanya. Nyala api ini dihasilkan setelah dia membakar jiwa-jiwa kematian di benaknya. Melihat Jiangsu yang telah dipaksa untuk membakar jiwanya, pada saat ini semua patriark dan raja dewa yang telah memandang rendah Tanyun sebelumnya tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah kehilangan pandangan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Jiangsu yang terkuat dari semua prajurit keluarga Jiang akan dipaksa dalam situasi seperti itu oleh Tanyun, seorang dewa prajurit bintang 3. Jiangsu yang telah membakar jiwa dirinya sendiri mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan aura yang merasuki tubuhnya menjadi ganas. "Jingyun, aku harus menghabisimu." Jiangsu yang 7 lubangnya berdarah merasakan kekuatan di tubuhnya, dan semakin tubuhnya meledak, kecepatan mengayunkan tombaknya tiba-tiba meningkat, menembus kekosongan dan menusuk tenggorokan Tanyun. Tanyun yang tidak bisa menghindar tepat waktu memegang pedang di tangan kanannya dan buru-buru memblokirnya di depan lehernya. Ketika ujung tombak menusuk pedang, kekuatan besar mengalir ke pedang. Tanyun tidak bisa memegang tangan kanannya dengan kuat, dan pedang itu mengenai leher Tanyun. Dalam suara yang tumpul, Tanyun meludahkan darah, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. "Hati-hati, Yuner!" Ketika Raja Dewa Mufeng dan Raja Dewa Baicheng berteriak, mereka melihat Jiangsu mengayunkan tombak di tangan kanannya dan membantingnya di sisi kanan dada Tanyun. Dalam suara retakan tulang yang jelas, Tanyun menyemburkan darah dan tubuhnya jatuh di arena seperti layang-layang dengan tali putus. Dia berbaring telentang. Mulut Tanyun menyemburkan darah. Sisi kanan dadanya runtuh. 2 tulang rusuk patah. Berdarah menembus baju besi yang rusak. Itu sangat tragis. Di bawah arena, Xuan Yuanro merasakan jantungnya berputar seperti pisau. Air mata menetes dan dia berteriak, "Jingyun, cepat berdiri! Jingyun, cepat berdiri!" Mendengarkan tangisan Xuan Yuanro ketika Xingtian Tianjun ingin menegurnya karena tidak diperbolehkan menangis pada upacara ulang tahun anak-anaknya. Namun Ling Xia Tianjun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Suamiku, lupakan saja, biarkan dia." Xingtian Tianjun dapat melihat dari mata Ling Xia Tianjun bahwa istrinya sangat menghargai Tanyun. Li Xiyin memandang Xuan Yuanro yang sedang sedih. Dia mengerutkan kening dengan ringan dan berkata, "Saudaraku, apa hubungan antara Xuan Yuanro dan Jingyun?" "Aku tidak tahu." Ketika Li Ximin menjawab, dia cukup terkejut bahwa saudarinya akan peduli dengan urusan orang lain yang tidak seperti gayanya. Raja Dewa Baicheng memandang Jiangsu yang sedang berjalan menuju Tanyun selangkah demi selangkah dan berkata dengan suara mendesak, "Yuner, dengarkan aku. Jangan ambil bagian dalam permainan berikutnya. Kamu harus hidup, berdiri untukku. Bakar jiwamu dan habisi dia." Pada saat ini, Raja Dewa Mufeng juga setuju dan membiarkan Tanyun membakar jiwanya, lalu berurusan dengan Jiangsu. "Suer, jangan beri dia kesempatan untuk membakar jiwanya. Habisi dia." "Baik, ayah angkat." Jiangsu menjawab dengan wajah muram. "Jingyun, pergilah ke neraka." Jiangsu memegang tombak yang tajam dan kecepatannya sangat cepat, dan dia menyerang Tanyun yang terbaring di atas panggung. "Jika kamu ingin menghabisiku, maka itu mimpi." Tanyun mengaum seperti binatang buas. Dia sepertinya telah melupakan rasa sakit dari tulang rusuk yang patah. Di bawah berkah kekuatan Dewa Angin, ditambah dengan penggunaan langkah Dewa Hongmeng, kecepatannya meningkat tajam. Tubuhnya berguling-guling di udara, dan dengan suara gemuruh, pedang melesat ke arah kepala Jiangsu.
Jiangsu berteriak keras dan melangkah mundur ke udara. Tombak dengan aura tirani dan kejam miring ke atas dan menghantam pedang yang ditebas. Saat percikan memercik, mulut Tanyun terkejut dan dia tersapu ribuan kaki oleh pedang di tangannya. Dan kemudian dia berdiri kokoh di kehampaan. Leher dan dadanya berdarah, mewarnai separuh tubuhnya menjadi merah. Di sisi lain, Jiangsu merasakan kekuatan yang menakutkan. Dia membanting lututnya ke arena. Pada saat ini, Li Ziyin tidak melihat sedikit pun rasa sakit di mata Tanyun atau sedikit pun ketakutan saat menghadapi Jiangsu. Beberapa hanya niat bertarung tanpa akhir dan gila. Ketika Li Ziyin sedikit linglung, Raja Dewa Baicheng berkata dengan tajam, "Yuner, tidak bisakah kamu mendengarkanku? Cepat bakar dirimu dan habisi dia. Kalau tidak, kamu akan mati." Mata Xuan Yuanro kabur karena air mata dan dia berseru, "Jingyun, dengarkan kata-kata Tuan Baicheng dan bakar jiwamu." Tepat ketika semua orang percaya bahwa Tanyun akan mengambil kesempatan untuk membakar jiwanya, kata-kata Tanyun berikutnya menyentuh. Di depan semua orang, Tanyun batuk seteguk darah, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, "Tidak, aku tidak bisa membakar jiwaku. Jika tidak, aku akan mendapatkan serangan balik dan memasuki periode kelemahan. Di permainan berikutnya, aku pasti akan dikalahkan." Raja Dewa Baicheng berkata dengan cemas, "Apakah pertandingan berikutnya benar-benar penting?" "Itu penting." Tanyun memegang pedang di tangan kanannya, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan kirinya, dan berkata dengan keras, "Itu sangat penting, karena sahabatku sedang menungguku untuk menyelamatkannya. Ketika aku memenangkan kejuaraan, aku bisa membuat permintaan kepada Tuan Tianjun. Jadi, aku tidak boleh kalah. Bukan hanya aku harus menghabisi Jiangsu, aku harus mengalahkan semua lawan untuk memenangkan kejuaraan. Sebelum itu, selama aku masih punya nafas, aku tidak akan pernah membakar jiwaku." Setelah mendengarkan kata-kata Tanyun, semua orang tahu mengapa Tanyun sangat bersikeras. "Suer, dia tidak akan membakar jiwanya. Kamu harus menghabisi dia dan membebaskan kematian saudaramu." Tiba-tiba, ketika Tanyun melawan dengan sekuat tenaga, dia dipukuli dan mundur. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa dua tulang rusuk Tanyun yang patah perlahan sembuh. Ketika Tanyun mengolah tubuh tirani cahaya, dia pulih dari lukanya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya tanpa menggunakan tubuh tirani Hongmeng. Di masa lalu, kecepatan pemulihannya cukup tinggi, tetapi dengan peningkatan 10 kali lipat, organ dalamnya yang telah terguncang di tubuh Tanyun pada saat ini telah pulih 90%. Namun, Tanyun tahu bahwa dia harus menyingkirkan Jiangsu, dan kemudian dia pulih dari cederanya, sementara pemain lain di arena lain masih saling berhadapan. Setelah mengambil keputusan, Tanyun dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya ketika dia menghindari Jiangsu yang menjadi semakin berani. "Nak, pergilah ke neraka." Jiangsu membalik di udara, menembus kehampaan dan menusuk ke arah dada Tanyun. "Yuner, cepat menghindar." Sebelum Raja Dewa Baicheng bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Tanyun yang tidak bisa mengelak, ditusuk dadanya oleh ujung tombak yang tajam dan menembus lubang berdarah di punggungnya. Jiangsu tertawa liar. "Aku akhirnya menangkapmu. Apakah kamu tidak cukup bisa melarikan diri? Pergilah ke neraka." Melihat adegan ini, Xuan Yuanro menangis dan berjongkok di tanah. Mata keruh Raja Dewa Baicheng dan Raja Dewa Mufeng dipenuhi dengan air mata. Pada saat ini, ketika semua orang memutuskan bahwa Tanyun pasti akan mati, pembalikan yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, suara pria yang dingin memasuki telinga semua orang. "Jangan terlalu senang. Jika aku tidak sengaja meninggalkan posisi netral, bagaimana kamu bisa memanfaatkannya? Kamu tidak memiliki kesempatan." Xuan Yuanro berhenti menangis dan berdiri tiba-tiba. Dia melihat ke atas dengan semua orang. Dia melihat Tanyun yang ditusuk tombak Jiangsu tiba-tiba tersenyum di wajahnya yang pucat. Itu adalah senyuman untuk menguasai gambaran besarnya. Segera, Tanyun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan tubuhnya menukik ke bawah dari tombak yang terangkat. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Jiangsu, dan tinju kanannya melesat ke arah dada Jiangsu.
Ketika ratapan tragis Jiangsu dan retakan tulang terdengar, dada dan tulang rusuknya tiba-tiba patah, dadanya runtuh dan organ dalamnya dipukul dengan keras. Jiangsu yang lemah dan menjerit mencoba berjuang untuk berdiri, tetapi dia sangat terluka, sehingga dia tidak bisa berdiri sama sekali. Pembalikan yang mengejutkan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Di mata semua orang, Tanyun yang hancur dalam kehampaan meletakkan pedang di tangan kanannya ke dalam cincin. Segera, dia memegang gagang tombak yang menembus dadanya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan tombak berdarah dari tubuhnya inci demi inci. Apa yang membuat Li Xiyin tidak bisa dipercaya adalah di hadapan rasa sakit dari tombak tajam, wajah pucat Tanyun tidak menunjukkan gelombang sama sekali, seolah-olah tubuh yang terluka itu bukan miliknya. Selain itu, Li Xiyin menemukan bahwa ketika Tanyun sedang menarik tombak, tidak ada seorang pun di matanya, hanya Xuan Yuanru di antara penonton. Tanyun menatap Xuan Yuanru dengan senyum minta maaf, dan setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, darah mengalir keluar dari mulutnya. Maaf, Rower, aku membuatmu khawatir. Aku baik-baik saja. Xuan Yuanru tersenyum. Kamu terluka parah. Berhenti bicara. Habisi dia lalu sembuhkan dirimu. Ya, Tanyun mengangguk. Dan setelah melemparkan senyum meyakinkan pada Raja Dewa Baicheng dan Raja Dewa Mufeng, dia tiba-tiba mengeluarkan tombak berlumuran darah dengan tangan kanannya dan melihat ke bawah dengan terkejut. Jiangsu yang ketakutan dan putus asa. Begitu Tanyun selesai berbicara, dia tiba-tiba melemparkan tombak dengan tangan kanannya dan ujung tombak yang tajam dengan darah menusuk kepala Jiangsu. Jiwanya terbang dan mati di tempat. Raja Dewa Jianglong di kursi menangis, bersandar di kursi batu giok seolah lumpuh. Tanyun jatuh ke dalam kehampaan, buru-buru duduk bersila, dan mulai berkonsentrasi dan pulih dari luka-lukanya. Alasan mengapa pagoda 9 bintang tidak dikeluarkan adalah karena tidak diperbolehkan selama permainan. Mata indah Li Xiyin tertuju pada tubuh Tanyun, dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Dia sangat kuat. Bahkan jika dia memar dan terluka parah, dia bisa tersenyum dan menghadapi tanpa menunjukkan rasa sakit, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Suaranya sangat kecil, sehingga hanya orang tua dan saudara laki-lakinya di sampingnya yang bisa mendengarkan perkataan Li Xiyin. Ling Xia Tianjun melihat perubahan ekspresi putrinya, lalu dia berkata, Xiyin, ibu berpikir bahwa Jingyun ini ulet dan tegas, dan itu juga cocok dengan kriteria dari 3 elemen dalam memilih pasangan. Terutama ketika dia dalam bahaya, dia cukup tegas. Dalam situasi yang lemah, bahkan jika 2 Raja Dewa memintanya untuk membakar jiwanya, dia tetap menolak. Lalu, dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya, membiarkan Jiangsu menyerangnya, dan habisi Jiangsu ketika dia lengah. Ibu berpikir bahwa Jingyun sangat cerdas dan memiliki gaya heroik. Dia sangat baik. Putriku, bagaimana menurutmu? Li Xiyin mengerutkan bibirnya, dan setelah hening sejenak, dia menganggukkan kepalanya. Dia memang memenuhi elemen pertama pemilihan pasangan yang sangat dihargai olehku. Aku berharap di game berikutnya, aku bisa lebih mengenalnya. Tapi sayangnya, dengan cederanya saat ini, aku khawatir dia tidak akan bisa berpartisipasi di game keempat. Bahkan jika dia berpartisipasi, mereka yang ingin menghabisinya tidak akan membiarkannya pergi sama sekali. Setelah 1 jam, siang datang. Game ketiga telah berakhir. Setelah Tanyun, Malin, Bai Xuanyi, San Shuzheng, Yuan Shu, Simo, Anmin, Ludian, Mu Zihua, Balsa Xuan, dan Ximen Fengxi dalam permainan dengan lawan. Mereka juga memperhatikan pertempuran antara Tanyun dan Jiangsu. Mereka sangat terkejut dengan keberanian dan kekuatan Tanyun. Mereka tidak menyangkal bahwa kekuatan Tanyun begitu kuat, sehingga mereka harus menghadapinya dengan hati-hati. Tetapi pada saat ini, mereka berpikir bahwa jika mereka bertemu Tanyun di game keempat, mereka tidak akan menganggap serius Tanyun, karena mereka utuh sementara Tanyun terluka. Terutama lubang darah yang mengejutkan di dada Tanyun, memberitahu semua orang betapa seriusnya cedera Tanyun. Pada saat ini, apa yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa setelah 1 jam pemulihan, di bawah baju besi Tanyun yang rusak, kedua tulang rusuk yang patah telah sembuh.
organ dalam tubuh yang rusak juga pulih 90%. Tanyun yakin bahwa terlepas dari rasa sakitnya, dia masih bisa mengerahkan lebih dari 90% kekuatannya. Pada saat yang sama, Tanyun berharap bahwa di game keempat, dia dapat bertemu lawan yang kurang kuat. Dan setelah lawan bertarung dengan cepat, dia dapat dengan cepat pulih dari cedera. Tepat ketika Tanyun memikirkannya, jelas bahwa Raja Dewa tertinggi tidak ingin memberi Tanyun waktu ekstra. Dan dia segera berkata, semua orang mulai memilih lawan. Tanyun yang sedang duduk bersila, menundukkan kepalanya dan matanya menunjukkan sinar kecemerlangan. Kemudian, dengan tatapan yang sulit, dia terhuyung-huyung dan mendarat di rumput di bawah arena. Ini memberi orang perasaan seolah-olah hembusan angin dapat menerbangkan Tanyun. Dengan lambaian tangan kanan Raja Dewa tertinggi, segera 30 kelompok tirai tipis muncul dari atas kepala 30 orang, perlahan-lahan berputar. Apakah kamu baik-baik saja? Xuan Yuanro menjentikan jarinya, dan setelah sinar kekuatan suci mengenai kelompok cahaya, angka 15 muncul, dan dia mengirim transmisi suara pada Tanyun. Tanyun tampak lemah, dan ketika dia mentransmisikan suaranya, dia berkata dengan tegas, jangan khawatir, lukaku hampir pulih. Aku berpura-pura menunjukkannya kepada lawan berikutnya. Mendengar itu, Xuan Yuanro menghela nafas lega. Segera yang lain mengidentifikasi lawan mereka dengan mengaktifkan tirai cahaya, tetapi Tanyun adalah satu-satunya yang tersisa. Ketika Tanyun hendak mengaktifkan tirai cahaya terakhir, sebuah suara yang mengandung niat membunuh terdengar dari telinga Tanyun. Anak bermargajing, kamu tidak harus memilih. Semua orang punya lawan, hanya aku yang tidak punya lawan. Jangan pikirkan itu, lawanmu adalah tuan muda ini. Mendengar itu, Tanyun melihat Malin menatapnya dengan muram dan berkata, Jingyun, kamu menghabisi saudara keduaku, Mabian, di kota Qinyanfang. Dan sekarang, aku juga memulai pertempuran hidup dan mati melawanmu. Jika kamu tidak bertarung, kamu adalah pengecut. Pada saat ini, Malin tercela di hati kebanyakan orang. Memang benar demikian. Malin memandang Tanyun yang wajahnya pucat pasi dan luka-lukanya belum sembuh. Dia sombong bahwa dia bisa menghabisi Tanyun. Dia tahu bahwa kekuatannya kurang dari Jiangsu. Jika Tanyun tidak terluka, dia pasti tidak akan menjadi lawan Tanyun. Namun menurutnya, dia masih harus berterima kasih kepada Jiangsu yang sudah meninggal karena telah menyakiti Tanyun dengan serius, sehingga dia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam saudara keduanya. Raja Dewa Baicheng memelototi Malin. Bersihkan mulutmu untuk Raja Dewa ini. Segera, dia memandang Tanyun. Yuner, dia mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain dan ingin menggunakan taktik agresif untuk membuatmu setuju, tetapi kamu tidak boleh setuju. Mendengar itu, Tanyun memandang Raja Dewa Baicheng dan berkata, jangan marah karena bajingan itu, dia tidak pantas mendapatkannya. Pada saat ini, Ling Xia Tianjun melihat ke samping ke arah Li Xiyin dan berkata, Xiyin, firasatmu benar di game sebelumnya. Jingyun setuju untuk pertempuran hidup dan mati dengan Jiangsu. Sekarang, apakah ini akan terjadi lagi? Ibu, apakah kamu masih perlu menebak? Li Xiyin berkata melalui transmisi suara. Cedera Jingyun belum sembuh, dan Malin adalah dewa surgawi tingkat 9. Dia bukan orang biasa. Jadi apa perbedaan antara menyetujui dan mengirim kematian? Ling Xia Tianjun berkata, putriku, aku merasa berbeda denganmu kali ini. Kamu dengan hati-hati mengamati mata Jingyun. Tampilan ini sangat tenang. Ibu berpikir bahwa dia akan menerimanya, dan mungkin saja dia akan menghabisi Malin. Ketika ibu dan anak itu berkomunikasi melalui transmisi suara, Tanyun memandang Malin dan mencibir. Meskipun aku terluka, aku bukanlah pengecut. Selama kamu setuju, jika aku menang dan mengalahkanmu, kamu bisa memanggilku kakek dan membiarkan ayahmu memanggilku ayah. Jika kamu setuju, maka aku akan menyetujui pertempuran hidup dan mati denganmu. Kalau tidak, katakan apapun yang kamu suka, dan aku tidak akan setuju. Begitu Tanyun selesai berbicara, Ma Bongsang yang duduk di kursi tiba-tiba bangkit dan menjadi marah. Jingyun, kamu sombong. Menghadapi teguran, senyum muncul di wajah pucat Tanyun, dan kemudian dia melihat ke belakang. Dia berkata, Patriark Ma,
Kamu juga melihat bahwa aku terluka parah. Begitu aku dan putramu setuju, maka kemungkinan besar Malin akan membalaskan dendam putra kecilmu yang sudah mati, yaitu Mabian. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak bisa pergi ke pasukan keluarga Bai dan menghabisiku di masa depan. Singkatnya, selama kamu setuju, jika aku mengalahkan Malin dan kamu memanggilku ayah, aku akan setuju dengan pertempuran hidup dan mati. Jangan datang lagi ketika kamu tidak bisa melewatkannya. Kamu harus berpikir jernih. Apakah reputasimu yang lebih penting atau balas dendam karena menghabisi putramu? Mendengar itu, Ma Bongsang mengepalkan tinjunya dengan erat. Dan ketika dia diam, Tanyun berkata, "Baiklah, jangan pikirkan itu. Aku tidak akan menjanjikan putra sulungmu pertempuran hidup dan mati." Tanpa menunggu kata-kata Tanyun, Malin buru-buru berkata, "Ayah berjanji padanya, anak ini pasti akan menghabisinya, sehingga kamu tidak akan dipermalukan sama sekali." Melihat penampilan percaya diri putranya, Ma Bongsang berkata dengan keras, "Jingyun, patriark keluarga ini berjanji padamu." "Yuner, ini tidak mungkin," Raja Dewa Mufeng berkata dengan tergesa-gesa. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu," Tanyun berkata. "Seorang pria sulit untuk mengejar satu kata pun. Karena apa yang dikatakan generasi muda, itu harus dipenuhi secara alami." Tanyun memandang Malin dan berkata, "Baiklah, aku janji." Malin berubah menjadi bayangan dan menyapu arena ketiga. Tanyun mengikuti dengan cermat. Segera setelah itu, orang lain juga naik ke arena mereka masing-masing. Pada saat ini, di hati semua orang, yang patut mendapatkan perhatian khusus adalah pertempuran hidup dan mati antara Tanyun dan Malin. Kedua, itu adalah pertempuran Xuan Yuanru dan Bai Xuanyi, pertempuran antara San Shuzhen dan Yuan Shu, lalu Simu dan Mu Zihua. Di hati semua orang, San Shuzhen, Dewa Surgawi tingkat 7, bisa menjadi lawan Yuan Shu, Dewa Surgawi tingkat 9. Alasannya karena ayah San Shuzhen, yaitu Zhan Peng, adalah selebriti besar di depan Ningxia Tianjun. Adapun Xuan Yuanru, Bai Xuanyi, Simu dan Mu Zihua, itu karena mereka berempat kuat. Raja Dewa tertinggi memandang 30 orang dan berkata dengan keras, "Sekarang Raja Dewa ini mengumumkan bahwa permainan keempat dari 30 orang menjadi 15 telah resmi dimulai." Begitu kata-kata itu jatuh, kecuali Tanyun dan Malin di arena ketiga, 14 arena lainnya sudah bertarung dengan sengit. Untuk sementara, cahaya pedang menghancurkan langit. Ma Bongsang memandang Malin di arena ketiga dan berkata dengan tegas, "Liner, balas dendam untuk saudaramu yang kedua." Anak ini mengerti. Suara Malin baru saja jatuh. Dia menatap Tanyun dengan tatapan garang. "Jingyun, bayar kembali nyawa saudara keduaku." Ketika kekosongan beriak seperti air, Malin membalik tangan kanannya, dan tombak berwarna-warni muncul di tangannya. Segera setelah itu, tubuh Malin melonjak dengan kekuatan atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, dan dengan panik menyuntikkannya ke dalam tombak. Jelas, Malin tidak ingin memberi Tanyun kesempatan untuk bernapas dan pulih dari luka-lukanya. Dalam angin bersiul, kekuatan Dewa Emas membentuk naga emas 100.000 kaki dari permukaan tubuh Malin. Kekuatan kayu telah berubah menjadi naga 100.000 kaki. Kekuatan Dewa Air mengembun menjadi naga biru. Kekuatan Dewa Api telah berevolusi menjadi naga api. Kekuatan Dewa Tanah memadatkan naga raksasa coklat dari kehampaan. 5 naga raksasa menari di sekitar Malin yang memegang tombak, dan niat membunuhnya melonjak. Momentumnya sangat menakutkan. Ini adalah Raja Dewa Mufeng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Dia sepertinya melihat jenis latihan apa yang akan dilakukan oleh Malin selanjutnya. Lalu dia berteriak ketakutan pada Tanyun, "Yuner, ini teknik tombak Dewa Naga. Keterampilan ini cukup kuat. Kamu harus menggunakan kartu andalanmu untuk menghadapinya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan." Mendengarkan suara Raja Dewa Mufeng, Tanyun mengangguk berat, dan wajahnya yang pucat menunjukkan ketegasan untuk bergerak maju. Malin yang berdiri di udara, dia tersenyum dan berkata dengan dominan, "Jingyun, lukamu belum sembuh. Jangan pikirkan perjuangan yang tidak perlu. Pergilah ke neraka." Sihir tombak naga. Tombak menyapu ribuan pasukan. Malin yang dikelilingi oleh 5 naga ilahi. Dia menukik,
mengangkat tombak dengan tangan kanannya dan membantingnya ke arena dengan keras. Ketika tombak yang didirikan menabrak arena, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Segera, aura kekerasan yang luas dan destruktif meledak dari dalam tombak. Aura kekerasan itu seperti badai pasir yang menutupi langit, menyebar dengan cepat ke segala arah dari tombak. Dalam suasana menakutkan seperti badai pasir itu, kekosongan di arena ketiga menjadi terfragmentasi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tombak seperti persegi yang nyata melesat keluar dari kehampaan yang hancur dan menghantam Tan Yun di tengah. Dalam bayangan setiap tombak yang substansial tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya ya. Gimana ya? Aduh, nanggung lagi Min, nanggung lagi. Kayak mana guys? Ini tuh udah Mimin bonusin ya. Biasanya kan episodenya Mimin tuh 16 menit. Ini udah hampir seminggu lebih, 25 menit ke atas ya. Nah sabar aja guys, sabar ya. Memang seru, memang nanggung. Kayak mana lagi ya? Ya udah ya, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.